Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Huda rahimakumullah. Pertama kali marilah kita untuk mengucapkan puji syukur alhamdulillah bahwa di pagi hari ini kita dapat hadir untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh dan dengan berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita ikuti apa yang menjadi ajarannya dan yang selalu kita tunggu syafaatnya. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Kita pada hari ini, pada pagi hari ini, kita di penghujung Ramadan tahun 1446 Hijriah. Ini hari yang terakhir, tanggal 30. Yang perlu kita lakukan minimal ada 4 hal untuk di akhir Ramadan ini. Yang pertama adalah yang tidak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah bahwa kita selama 30 hari ini diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah SWT. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar bagi kita semuanya, karena tidak semua orang menikmati sampai 30 hari. Di Al-Baqarah 185 di akhir itu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di akhir Ramadan ini kita disuruh oleh Allah itu untuk walitukmilul iddata. Jadi untuk menyempurnakan bulan Ramadan. Nah, pada tahun ini kita sempurna 30 hari. Kadang-kadang Ramadan itu 29 hari. Karena di kalender Hijriah itu perputaran bulan itu adalah 29,5 hari. Makanya kadang-kadang 29, kadang-kadang 30 hari. Dan pada masa Rasulullah mulai diperintahkannya puasa itu pada tahun 2 Hijriah sampai wafat beliau, itu Rasulullah yang 30 hari hanya sekali. Jadi itu kan tergantung dari ruqyahnya. Kalau dulu itu bil-ruqyah, yang bil-hisabnya belum ada, karena walaupun Rasulullah bil-hisabnya bisa, tapi belum umum kepada masyarakat. Jadi tidak tahu, belum bisa menghitung nanti tanggal 1-nya Syawal, tanggal di hari ini belum. Jadi berdasarkan ruqyah, dan ini yang sampai sekarang kita pakai. Jadi untuk menentukan tanggal bil ruqyah dengan melihat bulan. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama kita menyempurnakan bulan Ramadan ini. Bagi yang kemarin musafir atau ada yang tidak komplit dalam puasanya, biasanya ibu-ibu, nah itu nanti kita menyempurnakan bulan Ramadan tahun ini adalah 30 hari. Makanya kalau mengqadha, karena kalau musafir atau sakit, yaitu atau ibu-ibu yang datang bulan, itu nanti disempurnakan menjadi 30. Jadi tidak boleh ditambah. Makanya utangnya 1 terus bayar qadha 2, nggak boleh.
Berarti nanti kalau 2 nanti jadi Ramadannya 31 hari. Jadi cukup 30 hari. Diwali itu gemilul iddata. Jadi disempurnakan jumlah bilangan bulan Ramadan. Walaupun lomo ya, lomo utangi siji bayar loro, nak kalih menungso, nak kalih Gusti Allah itu tepat saja. Jadi kalau 1 ya 1 kan gitu. Jadi kalau 2 ya 2. Kalau 1 minggu ya 1 minggu. Kok lupa wingi ya? Kalau lupa nggak apa-apa. Wis piro bayarin? Membayar sudah 7 atau baru 6, nah itu kalau lupa nggak bisa. Jadi disempurnakan bilangnya. Dan yang perintah yang di Al-Baqarah 186 tadi, yang kedua itu walitukabdullahu ala mahadakum. Jadi kita nanti banyak membaca takbir. Makanya nanti di akhir Ramadan, di malam Idul Fitri, kita mengagungkan nama Allah. Jadi takbiran, gitu. Takbir Idul Fitri. Insya Allah besok pagi ya. Ini kan 30, nggak mungkin puasanya 31 hari. Makanya hari Senin besok insya Allah kita berhari raya Idul Fitri. Rasanya cepet ya. Jadi kelihatannya baru kemarin, karena kita nggak membayangkan. Kalau kita membayangkan ya lama dari tanggal 1. Kalau nggak percaya tanya anak kecil. Baru puasa 1 hari, yang ditanya hari rayanya kapan nanti? Baru 1 hari rayanya kapan? Padahal baru melaksanakan 1 hari. Karena dibayangkan, puasa ini kan 30 hari dihitung sudah 15, oh berarti kurang 15. Nah, baru 20 berarti kurang 10. Karena dihitung-hitung terus, makanya kelihatan lama. Kalau kita sebagai biasanya banyak orang tua itu ngerti-ngerti itu sudah waktu itu terasa cepat ya, 1 tahun terasa cepat karena kita tidak membayangkan hari itu. Yang kita laksanakan adalah aktivitas sehari-hari. Tahu-tahu kita sudah masuk di akhir Ramadan. Inilah waktu. Jadi waktu itu berjalan terus ya, menuju ke, kalau kita itu menuju kematian. Jadi kita itu titiknya adalah kematian. Kalau kita secara umum dunia ini menuju ke hari kiamat. Jadi nanti kan batas dunia itu kan kiamat. Kalau batas hidup kita adalah maut. Mau nggak mau yaitu waktu terus berjalan dan tidak akan kembali ke masa lampau, terus berjalan. Nah makanya dari itu kita pertama adalah kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala'allakum tashkurun. Kita semuanya wajib untuk bersyukur. Selama Ramadan ini kita sudah menjalankan 3 tahapnya. Yang pertama 10 hari pertama itu kita masuk ke rahmat. Banyak sekali rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Dilanjutkan 10 hari yang kedua maghfirah. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Yang ketiga itqum minan nar. Jadi kita terbebas dari api neraka. Jadi kita sudah 30 hari ini insya Allah, dan kita yakin bahwa kita itu sudah diberi rahmat Allah, diampuni dosa-dosa kita, dan kita sudah terbebas dari api neraka. Insya Allah seperti itu. Karena ini adalah yang menyampaikan adalah Rasulullah, dan kita harus yakin. Seperti yang maklum kita hafal ya, sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi barang siapa yang puasa Ramadan, jadi dalam hadis yang lain mangkoma Ramadan. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan atau mendirikan Ramadan dari qiyamul lail, salat tarawih dan sebagainya itu, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Kita wajib bersyukur bahwa kita itu dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah di penghujung Ramadan. Dan itqum minan nar.
terbebas dari api neraka. Ketika Rasul nanti di akhirat nanti bagi orang yang puasa itu disediakan pintu surga namanya Babur Royan. Jadi pintu Ar-Royan itu khusus bagi orang yang berpuasa. Kita sudah terbebas dari api neraka, terus langsung akan dimasukkan surga nanti lewat pintu Ar-Royan. Alhamdulillah. Jadi kita itu sudah suci dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus yakin. Makanya nanti besok pagi itu kita Idul Fitri, kembali suci. Id itu kembali, Al-Fitri suci. Jadi kita kembali ke ke lembaran baru dalam kehidupan. Jadi walaupun dosa-dosa kita yang lalu itu banyak sekali, Allah itu Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Jadi Allah itu Maha Pengampun terhadap dosa-dosa kita. Tinggal nanti di Idul Fitri itu kita memenuhi kewajiban kita kepada sesama manusia untuk meminta ampun kepada sesama manusia. Karena kalau sesama manusia itu harus ada ikrar minta ampun. Ya, seperti kita kalau kepada Allah kan astagfirullahaladzim, kita minta ampun kepada Allah. Tapi kalau dosa sama manusia itu harus diikrarkan kepada manusia. Jadi supaya kita terbebas dari dosa kepada Allah dan dosa kepada sama manusia. Oleh karena itu, tradisi kita di Indonesia ini ada halal bihalal dan yang sebagainya. Jadi kita saling memaafkan di dalam kehidupan itu kan kita saling bermuamalah itu banyak kesalahan kepada sama manusia. Oleh karena kita katakan terus nanti bersalaman dan sebagainya, silaturahmi itu ya harus kita lakukan supaya dosa kepada manusia juga kita diampuni oleh Allah. Jadi suci lahir dan batin. Dan bahasanya kita itu minal aidin wal faizin. Kita di dalam kembali ke suci, wal faizin dan berbahagia dan senang. Alhamdulillah di akhir Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, jadi kita harus bersyukur. Itu yang pertama. Yang pertama, kewajiban kita untuk bersyukur. Yang kedua, pada saat ini kita mengintrospeksi muhasabah. Muhasabah itu meneliti diri kita sendiri selama Ramadan ini. Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah semaksimal mungkin, ya. Terutama untuk meningkatkan amal kita sebagai modal kita di yaumul akhir nanti. Karena wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kamu dan sebaik bekal itu adalah takwa. Dan puasa ini didesain oleh Allah itu untuk menjadikan orang-orang yang takwa. La'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang yang takwa. Dan kehendaki Allah menjadi orang yang takwa dengan ibadah-ibadah, dengan pola puasa itu direncanakan oleh Allah, didesain oleh Allah itu. Setiap orang yang melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh itu dipastikan dia mempunyai pribadi orang yang muttaqin, orang yang takwa. Kalau kita teliti lagi, kita pikir-pikir lagi, kita muhasabah lagi dari awal, kenapa kita harus puasa, kenapa kita harus lapar-lapar, kenapa malamnya kita harus beribadah, ya. Walaupun yang perlu kita tingkatkan itu dalam ibadahnya biasanya galapannya. Ya, sekarang mulai dikurangi, galapannya dikurangi, ya. Karena itu untuk meningkatkan keikhlasan kita, ya, meningkatkan keikhlasan kita. Memang kalau di lingkungan kita kan sholat tarawihnya agak cepat, ya.
Bukan berarti itu tidak ikhlas enggak, karena memang kita semuanya itu melayani masyarakat yang umum supaya orang yang eh, melatih keikhlasannya itu tetap ada, tetap hadir, tapi tidak terlalu lama. Oleh karena itu sholatnya biasanya agak cepat. Kalau sudah mantap atau di lingkungan yang memang khusus seperti di Jawa Timur itu ada Lirboyo itu satu malam satu Al-Quran. Jadi dari Isya sampai subuh sholatnya, sholat tarawihnya itu Masya Allah. Jadi kalau kita belum kuat itu, kalau mencoba ya mungkin sendiri maunya satu malam gitu. Kalau atau ikut yang sudah ada seperti itu untuk kita evaluasi di akhir Ramadan ini, apakah ibadah kita itu yang kita lakukan itu kita sudah menjadi orang yang takwa atau belum, ya kan gitu ya. Kalau kita ingin ukurannya tadi, jadi Allah itu menghendaki apapun yang kita lakukan itu karena Allah. Memang soma Ramadan imanan wahtisaban, semata-mata mengharap ridho Allah, pokoknya ikhlas karena Allah. Kita nggak makan di siang hari walaupun dalam keadaan kerja keras, walaupun ada kesempatan untuk makan, kita tidak makan. Karena siapa? Karena Allah. Yang kita takutin itu Allah. Dan inilah yang membimbing kita. Kalau kita itu semuanya yang kita lakukan itu selalu bersandar kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, itu insya Allah itu kita akan menjadi pribadi yang terkontrol dan tidak akan terjerumus di dalam godaan syaitan. Jadi kalau kita selalu ingat, kita selalu berzikir kepada Allah, mau melaksanakan sesuatu yang tidak baik, oh ini kita dilihat oleh Allah. Maka dalam hadis itu, apabila kamu diajak ribut ya, dan diajak berkelahi, maka katakanlah saya baru berpuasa, ini shaimun. Makanya orang yang berpuasa. Kalau selanjutnya kalau kita sudah muhasabah ini, kita kelanjutannya adalah kita meningkatkan. Yang ketiga itu kita meningkatkan amal-amal kita di bulan Ramadan ini. Kita lanjutkan, istilahnya kan begitu. Kalau kita ingat atau artinya bulan setelah Ramadan kan Syawal. Syawal itu nanti artinya peningkatan, bukan penurunan. Tapi yang terjadi kan biasanya penurunan. Selama Ramadan kan hampir semua masjid itu full, ya. Masjid, musola dan semuanya full. Tapi coba nanti dilihat ukurannya itu kalau meningkat atau menurun. Kalau menurun berarti bukan Syawal. Ya, nah Syawal itu peningkatan. Biasanya kalau Ramadan jamaah isya-nya sampai mungkin 10 shock ya, atau full. Nah, begitu setelah Ramadan itu biasanya kembali bukan Idul Fitri, bukan peningkatan, tapi malah penurunan. Itu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi Islam itu menghendaki semakin lama semakin baik. Ini Syawal nanti itu peningkatan ibadah-ibadahnya. Makanya dianjurkan puasa sunnah Syawal 6 hari. Ya. Terus nanti puasa sunnah yang lain. Terus ibadah sholat malamnya dilakukan lagi. Karena begitu nanti berhenti istirahat mau seminggu itu, mau mulai lagi untuk beribadah di malam hari itu, nanti kita agak berat lagi. Kemudian dilanjutkan, jadi dilanjutkan bangun malamnya. Jadi kalau kita kapuk tadi malam ya, setiap malam sebelum sebelum sahur kita berapa rakaat dulu, menambah lagi dan sebagainya, dan nanti dilanjutkan di bulan-bulan yang lain.
Jadi menurut Syawal peningkatan. Jadi meningkatkan ibadah-ibadah yang baik, termasuk baca Al-Quran. Baca Al-Qurannya dilanggengkan minimal 1 juz dalam 1 hari. Yang penting kita lakukan. Jangan bayangkan berapa juz yang harus kita baca, tapi kita baca aja. Nanti dengan sendirinya ya ada. Barangkali pertama 1 juz, yang kedua meningkat lagi. Kalau kita bayangkan duluan, ibadah itu akan menjadi berat. Karena kita godaannya itu syaitan itu luar biasa. Hampir setiap manusia itu pasti digoda oleh syaitan. Oleh karena itu dalam niat kita untuk berazam, jadi menancapkan niat, kita nanti akan meningkatkan ibadah-ibadah Ramadan ini di bulan-bulan berikutnya. Mulai dari akhir Ramadan ini kita sudah punya azam, punya keinginan yang kuat untuk meningkatkan ibadah Ramadan di bulan-bulan yang lain. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, kita berdoa kepada Allah SWT, karena ini sudah di akhir Ramadan dan tidak bisa mundur lagi, ya pasti nanti lama dari detik ke detik akan menuju Idul Fitri, ya, dan Ramadan akan selesai. Itu kita berdoa kepada Allah semoga kita itu nanti diberi panjang umur, sehingga bisa menemui Ramadan yang akan datang. Karena Ramadan sampai Ramadan ini termasuk adalah mukafaratun, jadi ibarat penebus dosa. Ya as-sholatul khams wal jum'atu ila jum'ati war Ramadan ila Ramadan itu mukafaratun. Jadi sebagai penebus dosa. Dari sholat duhur ke asar kita istighfar penebus dosa. Dari Jumat ke Jumat itu kita menebus dosa 1 minggu. Dari Ramadan ke Ramadan kita menebus dosa dari 1 tahun yang lampau. Itu yang dilakukan kita semuanya. Perintah Allah itu adalah untuk manusia, supaya hamba-hamba Allah, hamba-hambanya itu semuanya menjadi ahlul jannah. Jadi kita yakin bahwa kita itu sudah, kalau dilihat dari dalil-dalil dan semuanya itu, kita sudah termasuk ahlul jannah. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur. Yang pertama tadi bersyukur, yang kedua kita muhasabah, ya. Yang ketiga kita meningkatkan amal kita di bulan-bulan yang lain, dan yang terakhir kita harus berdoa kepada Allah diberi umur yang panjang, sehat walafiat di dunia ilal akhirah. Itu yang saya sampaikan pada hari ini, karena ini hari terakhir bulan puasa. Biasanya ada kesibukan untuk menyambut hari raya, ada yang mau ke pasar dan semuanya. Ini kesibukannya luar biasa pada hari ini. Wis direncanake mulai awal puasa, dari nanti hari raya apa dan sebagainya. Itu makanya saya akhiri di sekarang ini. Yang terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah ridhoillah bisyafat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yamin amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tudina biha min jami'i ahwal wa afat
وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وجميع عبادتنا يا مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا ربنا اللهم طول أمورنا وصحح جسدنا واكسر أمر وأوتاد وحبب للناس أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di akhir Ramadan ini kalau ada kesalahan saya, keluarga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.